Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 saham yang potensial untuk buy hari ini, hari terakhir di minggu ini ya, tanggal 16 Agustus 2024, hari Jumat ya. Jadi, Anda kalau sudah nonton, kalau misalnya masih bagus sesuai dengan pembahasan ya, Anda bisa buy sebelum marketnya tutup hari ini untuk minggu yang akan datang. Tapi sebelumnya saya akan share dulu untuk event yang akan datang besok ya, hari Sabtu itu diadakan online. Sebenarnya eventnya rencananya diadakan onsite dan online, tapi karena peminatnya yang onsite itu sedikit dan yang online jauh lebih banyak ya, jadi lebih baik saya fokus semuanya ke yang online ya. Jadi yang onsite diadakan online. Nanti linknya untuk sign up ada di video deskripsi di bawah ini ya. Sebentar saya sharekan untuk screennya, sebentar. Jadi yang ini ya, untuk eventnya, jadi edukasinya khusus untuk 17 Agustus. Jadi bagaimana sih kita mengatur portfolio supaya kita itu menghindari dari nyangkut ya. Di merdeka dari nyangkut. Saya akan bagikan teknik-tekniknya dan kemudian kalau Anda tertarik Anda bisa daftar ya. Jadi ini free ya. Memang sebelumnya direncanakan onsite dan online, tapi berhubung onsite-nya sedikit tapi banyak banget yang online ya. Sekalian aja online karena kalau misalnya dipaksakan onsite nanti konsentrasinya terpecah ya seperti itu ya. Eh, yang berminat ya daftar aja langsung. Jadi saya akan bahas langsung saham-sahamnya ya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Antam. Jadi saham Antam ini terakhir Kamis ya saya ada buy untuk Antam. Jadi dia tiba-tiba naik tinggi, volumenya juga naik ya. Jadi saya juga buy. Memang pada waktu saya buy itu harganya sih lumayan tinggi ya. 1380 kalau salah ya saya waktu itu ya. Memang saya tunggu pas di breakout ini ya. Nah, memang pertanyaannya Pak Suntar ini sebelumnya kan berusaha untuk naik ke atas 1380, dia hanya sampai 1405 ya. Nah, apakah kali ini dia bakalan koreksi lagi Pak Sunar ya? Belum tentu karena sebelumnya kalau di sini gagal, belum tentu kali ini gagal lagi ya seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya Anda mau buy sekarang boleh atau tunggu sekalian breakout ke atas 1405 ya. Target pas berikutnya dia akan menguji 1475. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi average up dengan targetnya di 1580, 1705 dan 1800 itu untuk Antam. Nah, yang mau buy on weakness misalnya tunggu pullback ya, Anda bisa tunggu di sekitar area 1300 sampai dengan 1320 ya areanya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Atau sekalian buy high sell higher naik ke atas 1390 hanya kemarin ya. Hari ini kalau naik ke atas 1390 buy, naik lagi ke atas 1405 kita tambah lagi average up. Ya tinggal tunggu aja. Nah, garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau dia naik, Anda mau tambah lagi boleh atau pasang trade stopnya ya. Kalau misalnya dia gagal ya kita jual. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk bumi. Bumi juga mengikuti sama ya. Jadi emiten energi dia mulai naik ya beberapa ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk bumi dia sudah breakout dari resistennya di sini 80. Jadi untuk bumi ini memang kalau kita perhatikan volumenya meningkat ya. Memang risikonya lumayan tinggi karena sebelumnya dia sudah berhasil naik kemudian dia langsung dibanting ya, tapi kemudian sideways ya. Nah, ini apakah sama seperti itu bakalan turun lagi ya? Sebenarnya nggak tahu pasti ya karena ini kalau kita lihat dari MA20 nya masih berdatar di bawah, jadi bisa aja masih pullback. Tapi kalau misalnya Anda mau buy Anda bisa antri di sekitar area ini ya, 77-an. Artinya kalau dia turun di bawahnya 77 jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Jadi tunggu di bawah. Atau kalau misalnya Pak Sunar nggak dikasih ternyata hari ini ya 16 Agustus dia rebound naik ke atas 82 ya Anda boleh buy ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau tambah lagi yang sudah punya sebelumnya ya, kalau mau tambah lagi boleh naik ke atas 82 tambah lagi target pas berikutnya dia akan menguji swing high di sini 86. Kemudian berikutnya lagi dia akan menguji area sekitar 95 itu untuk emiten bumi di sejauh ini masih bagus ya. Memang jangka menengah dan jangka panjangnya kalau kita lihat MA 200-nya mengarah ke bawah dan harga sahamnya sudah di bawahnya MA 200-nya. Tapi di sini MA 20-nya sudah melandai dan harganya sudah tembus di atas MA 20-nya dan volumenya juga mulai meningkat. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Indi. Kalau kita lihat di sini Indi MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Jadi kalau memang mau buy Indi, ini kesempatan untuk buy on weakness, tapi buy-nya jangan banyak-banyak, buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 1520 untuk Indi, kita boleh tambah lagi average up ya.
Target berikutnya dia akan menguji resisten di sini. Ini ada swing hanya di 1600. Garis saya di 1555 ya. Kalau mau tambah lagi atau average up boleh. Kemudian breakout ke atas 1625 kita tambah lagi target price berikutnya di 1795 itu untuk Indi. Jadi dia akan berusaha untuk tutup gap yang di sini ya. Kurang lebih cukup ya untuk Indi. Eh, Oke, berikutnya untuk Harum. Jadi kalau kita lihat Harum ini uptrendnya masih bagus, memang sempat koreksi ya. Tapi koreksinya juga lumayan wajar ya. Nah, ini untuk area buy on weakness memang sudah saya gambarkan di area sekitar sini ya. Ini yang mana adalah kurang lebih titik breakoutnya dari swing high sebelumnya 1280. Nah, kalau misalnya Anda belum punya, Anda boleh tunggu buy on weakness di 1335. Kalau dia turun, kemudian rebound masuk ke atas, ya kita boleh buy. Atau paling bawah ya ditunggu di MA20-nya. Mungkin nanti dikasih 1250. Tapi bukan berarti saya mendoakan turun, nggak. Ya, misalnya kalau dia turun, testing 1250 MA20-nya ya. Kalau dia berhasil rebound masuk ke atas, selama MA20-nya masih mengarah ke atas, ya kita boleh buy. Ya, seperti itu ya. Jadi buy on weakness di MA20-nya. Kemudian di sini kalau misalnya nggak dikasih naik ke atas 1385 untuk Harum Anda boleh buy atau tambah lagi naik ke atas 1410 tambah lagi target price berikutnya dia akan menguji 1510 dengan targetnya di 1590. Jadi untuk Harum ini uptrendnya masih bagus jangka pendek dan juga jangka menengahnya juga masih bagus. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRPT, BRPT saya sudah buy. Nah, ada jual sedikit ya kalau nggak salah. Saya sudah share juga di Sunar Share Trade kena trade stop. Nah di sini yang belum punya Anda bisa tunggu lagi MA20-nya nanti kalau dites lagi di sekitar area 1050-an ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia rebound kita barusan buy. Atau kalau misalnya dia breakout higher high naik ke atas 1145 kita buy atau tambah lagi target price berikutnya 1280 dan 1445. Ya kurang lebih seperti itu untuk BRPT. Cukup ya. Berikutnya untuk ADMF. ADMF kalau kita lihat di sini MA20-nya mengarah ke bawah, harganya sudah mulai naik ke atas MA20-nya, dia menguji MA20-nya. Tapi di sini walaupun sudah memotong MA20-nya dari bawah ke atas, tapi arahnya MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau yang mau buy on weakness ya ini cocok ya. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya di 11.375. Maksimum stop loss-nya Anda bisa pasang di 11.100 atau 11.000 ya atau 10.950 di sini untuk swing low-nya. Jadi untuk DMF Anda pasang aja stop lossnya bertahap atau mau tunggu di 11.375 juga boleh tapi tunggu rebound mantul ke atas kita harus buy. Nah kalau misalnya dia berhasil naik lagi di mana kita mau average up ya kita tinggal lihat aja ini titik dari swing high sebelumnya di 11.875 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 11.875 mau tambah lagi average up boleh. Nah, ini dia akan menguji resisten lagi di 12.250 setelah itu ya. Kemudian kalau naik lagi tambah lagi target price berikutnya di 12.900 dan 13.650. Memang masih resiko. Jadi selama masih di bawahnya 11.875 untuk ADMF ini dia masih resiko. Jadi belinya jangan terlalu banyak, banyak bertahap aja. Ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita belinya agak ke atas itu tujuannya untuk konfirmasi ya. Kalau mau buy sekarang boleh tapi jangan lupa pasang stop lossnya sesuai dengan yang saya bahas sebelumnya. Yang kurang lebih cukup. Berikutnya INKP, INKP juga saya sudah punya, saya sudah buy, masih bagus uptrendnya walaupun terakhir koreksi ya. Nah kalau kita lihat di sini MA20-nya memang masih mengarah ke bawah walaupun cenderung melandai ya. Jadi masih belum benar-benar aman. Kita tunggu aja. Kalau yang mau buy on weakness boleh aja langsung buy atau sekalian tunggu breakout ke atas 8350 ya. Hanya yang 2 hari terakhir kalau dia naik ke atas 8350 kita buy. Di sini ada checkpoint resistance minernya 8450. Jadi kalau dia naik ke atas 8450 kita tambah lagi ya sebelum dia breakout ke atas 8500 target price berikutnya di 8875 dan 9200. Itu untuk NKP ya. Nah, INKP ini kalau kita perhatikan sebelumnya ya, dia itu sudah sering saya sebutkan, kalau dia sudah mulai naik, biasanya naiknya itu berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Kadang-kadang sudah naik, memang dia pullback. Tapi acuannya di sini adalah MA20-nya. Selama MA20-nya dia masih mengarah ke atas, kalau dia koreksi, kemudian breakout lagi higher high dari high sebelumnya, contohnya ini ya, dia naik kemudian koreksi di sini kan kita lihat high-nya yang sebelumnya di sini yang setelah dia eh, mencoba naik terus koreksi lagi itu 8.600. Jadi kalau dia lanjut naik ke atas 8.600 kita boleh buyback ya atau tambah lagi kalau yang mau tambah. Memang kadang-kadang sudah buy dia pullback lagi besoknya ya seperti itu ya. Tapi selama dia emang 20-nya belum dipotong ke bawah, biasanya sih masih cukup aman. Ya, kalau dia naik lagi tambah lagi seperti itu average up. Jadi belinya bertahap aja karena masih belum benar-benar konfirmasinya untuk uptrendnya masih belum karena masih mengarah ke bawah MA20-nya. Ya, walaupun kalau kita lihat di sini stokastiknya sudah golden cross, tapi saya fokusnya ke price actionnya ya, bukan ke momentumnya. Ya, kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya
Berikutnya untuk ASI. Jadi kalau kita lihat ASI ini dia rounding bottomnya sudah confirm breakout, tapi memang masih testing ya. Kalau misalnya Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu lagi di area MA20-nya ya. Memang saya nggak mendapatkan turun, nggak. Mudah-mudahan masih terus lanjut naik. Jadi MA20-nya sekitar area 4.640 sampai 4.670 ya. Kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, kalau misalnya buy on weakness ASI nggak dikasih di 4640 atau 4670, ya kalau dia berhasil breakout ke atas 4930, kita tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 5050. Kemudian kalau naik lagi target price berikutnya 5200 dan 5400. Jadi untuk ASI ini masih cukup menarik ya. Uptrendnya masih bagus. Memang jangka menengah dan jangka panjangnya itu dia masih mengarah ke bawah ya, MA 200-nya ya. Dan candlenya masih di bawah MA 200-nya. Jadi dia masih ada potensial untuk melanjutkan kenaikannya selama MA 20-nya masih mengarah ke atas dan harga sahamnya masih bertahan di atasnya MA 20-nya ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SMIL. SMIL ini memang menarik ya. Menariknya di mana asing net buy-nya lumayan naik ya seperti itu ya. Dan kemudian terakhir memang dia sempat breakout, ekornya tembus ke atas, kemudian tutup di bawahnya 318. Sebenarnya sih strateginya gampang banget ya. Karena ini kita sudah tahu sideways-nya di 272 sampai 318. Jadi kita tinggal tergantung strategi kita. Kita mau buy on weakness ya tunggu aja di 272. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau misalnya dia testing 272, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Naik ke atas 330 kita buy, target price berikutnya 342 dan 358. Itu untuk SMIL. Jadi untuk SMIL ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, jangan terlalu kaku juga ya. Kurang lebih sih cukup. Berikutnya untuk Akra. Akra di sini kalau kita lihat MA20-nya melandai, harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau kita lihat di sini, kalau dia berhasil naik ke atas 1565 untuk Akra, kita boleh tambah lagi average up, target price berikutnya 1615, kemudian 1700 ya. Jadi untuk Akra ini dia sudah mulai berjuang naik. Memang terakhir dia koreksi lagi, tapi koreksinya masih cukup wajar. Selama masih bertahan di atasnya MA20-nya 1490 ya, itu untuk Akra masih lumayan bagus. Atau yang mau buy on weakness, ya tunggu aja di 1510 atau 1500-an ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita baru sampai atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up silakan ya. Kalau misalnya sudah rebound mantul ke atas kembali. Tapi kalau belum memotong kembali ke atas ya jangan dulu ya seperti itu ya. Em, Kurang lebih cukup ya ini 10 saham yang potensial. Maaf, suara saya agak hilang ya. Ya kemarin ada edukasi juga ya. Ya, untuk small group ya. Jadi untuk Akra ini em, potensialnya masih bagus, banyak bertahap aja. Jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Ya, kurang lebih cukup. Ya, mungkin jangan lupa untuk sign up event online besok ya, Sabtu ya, jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi mulainya jam 1, bukan setengah 2 ya. Sebelumnya mungkin pengumumannya setengah 2, tapi mulainya jam 1, eh, kita akhirnya sampai jam 3 ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Saya doakan selalu di akhir video semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.